Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifki dari S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan dasar sistem operasi Linux. Tapi sebelumnya teman-teman harus memahami apa itu sistem operasi. Oke, karena itu. Dan pertama, apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang yang menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Contohnya adalah Windows, Linux, Android, macOS, Symbian, dan lain-lain. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Dan definisi sistem operasi adalah sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, sistem operasi, program aplikasi, dan pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh beberapa program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi jika diibaratkan adalah sebagai pemerintah dalam suatu negara, karena yaitu sistem operasi itu berfungsi untuk mengkondisikan komputer agar dapat menjalankan program secara benar dan untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama. Sistem operasi juga mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Nah, sampai sini teman-teman sudah mengetahui dasar tentang sistem operasi. Saya akan melanjutkan ke sistem operasi Linux. Apa itu Linux? Linux merupakan sistem operasi berbasis Unix. Salah satu contoh adalah hasil pengembangan perangkat lunak bebas, freeware, dan sumber terbuka, open source. Rata-rata pengguna OS Linux adalah programmer, yang dimana itu digunakan untuk membuat suatu program, dan juga developer yang digunakan untuk mengembangkan aplikasinya agar lebih mudah. Dan selanjutnya, macam-macam jenis sistem operasi Linux. Ada macam jenis sistem operasi Linux, antara lain Debian Linux. Itu digunakan untuk OS server. Red Hat Linux, itu dimana Linux yang cara penginstalannya mudah bagi pemula. SUSE Linux, OS Linux yang mendukung bahasa program bahasa Indonesia. Oke, macam jenisnya sistem operasi Linux. Red Hat Linux. Red Hat Linux itu dikhususkan untuk bagi kalian yang sedang mencari jenis sistem operasi Linux yang proses penginstalannya mudah. Maka disarankan untuk menginstal atau memasang sistem operasi Red Hat Linux. Sistem operasi Red Hat Linux ini adalah merupakan salah satu GNU atau Linux yang tergolong sudah tua. Menawarkan kemudahan mode tampilan yang sepenuhnya grafis mulai saat instalasi dan pemakaian yang ramah. Dan versi terakhir dari Red Hat adalah distribusi Red Hat Linux versi 9.0. Ini merupakan versi stabil dan perbaikan serta peningkatan administrasi sistem yang dilengkapi dengan desktop manager terbaru seperti KDE 3.1 dan GNOME 2.2 dan aplikasi terbaru seperti Graphics Scheme 1.2.3, OpenOffice, dan KOFice, diagram, aplikasi multimedia, player, dan lain-lain. Selanjutnya ada Debian Linux. Debian adalah salah satu tipe dari macam-macam sistem operasi Linux yang sudah lama. Dan Debian Linux itu adalah ada sejak tahun 1999 lalu dan terus dikembangkan secara teratur setiap tahunnya. Hingga sekarang sudah memasuki versi ke-8.
Jika kalian sedang mencari sistem operasi yang cocok untuk komputer server atau untuk komputer admin, sistem operasi Debian Linux. Karena sistem operasi ini macam-macam jenis sistem operasi Linux. Red Hat Linux. Red Hat Linux ini adalah cocok bagi kalian yang sedang mencari jenis sistem operasi Linux tapi dengan proses penginstalan yang sangat mudah bagi kalian yang masih pemula. Dan sistem operasi Red Hat Linux ini merupakan salah satu GNU atau Linux yang tergolong sudah tua, menawarkan kemudahan, mode tampilan yang sepenuhnya grafis, mulai saat instalasi dan pemakaian yang ramah. Versi terakhir Red Hat adalah distribusi Red Hat Linux 9.0. Ini merupakan versi stabil dan perbaikan serta peningkatan administrasi sistem yang dilengkapi dengan desktop manager terbaru seperti KDE 3.1 dan GNOME 2.2 dan aplikasi terbaru seperti grafis, game 1.2.3, OpenOffice, Coffees, diagram, aplikasi multimedia, player, dan lain-lain. Yang kedua ada Debian Linux. Debian adalah salah satu tipe dari macam-macam sistem operasi Linux yang sudah lama, ada sejak tahun 1999. Lalu udah itu sih. Pertama adalah Red Hat Linux. Red Hat Linux apa pak? Oke. Macam-macam jenis sistem operasi Linux. Yang pertama adalah Red Hat Linux. Dan apabila kalian sedang mencari macam jenis sistem operasi Linux yang proses penginstalannya sangat mudah bagi pemula, maka jawaban kalian adalah Red Hat Linux. Sistem operasi Red Hat Linux merupakan salah satu GNU atau Linux yang tergolong sudah tua, menawarkan kemudahan, mode tampilan yang sepenuhnya grafis mulai saat instalasi, dan pemakaian yang ramah. Versi terakhir Red Hat adalah distribusi Red Hat Linux 9.0. Ini merupakan versi stabil dan perbaikan serta peningkatan administrasi sistem yang dilengkapi dengan desktop manager terbaru seperti KDE 3.1 dan GNOME 2.2 dan aplikasi terbaru seperti grafis, game 1.2.3, OpenOffice, K-Office, diagram, aplikasi multimedia player, dan lain-lain. 2. Ada Debian Linux. Debian adalah salah satu tipe dari macam-macam sistem operasi Linux yang sudah lama, ada sejak tahun 1999 lalu dan terus berkembang secara teratur setiap tahunnya hingga sekarang sudah mencapai versi ke-8. Jika kalian sedang mencari sistem operasi yang cocok untuk komputer server atau untuk komputer admin, maka jawabannya adalah sistem operasi Debian Linux ini. Karena sistem operasi ini memang cocok apabila dijadikan sebagai komputer server atau admin. Macam jenis sistem operasi Linux yang satu ini kurang cocok digunakan untuk tujuan personal karena fungsinya lebih diperuntukkan pada pengguna di sistem komputer server dan admin. Yang ketiga ada Ubuntu Linux. Ubuntu merupakan tipe sistem operasi Linux yang dasarnya dikembangkan dari Debian. Bedanya sistem operasi Ubuntu ini dapat digunakan tidak hanya pada komputer server dan komputer admin saja, tapi juga dapat dan cocok untuk pengguna pada komputer personal atau pribadi. Proyek Ubuntu sendiri dibiayai oleh Canonical Ltd, perusahaan milik Mark Shuttleworth. Semenjak itu, Canonical telah merilis versi Ubuntu yang baru setiap 6 bulan sekali. Setiap rilis didukung selama 18 bulan untuk pembaruan sistem, keamanan, dan kesalahan atau bug. Setiap 2 tahun sekali,
versi XX.04 dengan X angka genap akan mendapat long term support atau LTS selama 3 tahun untuk desktop dan 5 tahun untuk edisi server. Bahkan pada versi terbaru juga dikondisikan untuk pengguna di peringkat smartphone. Oleh sebab itu, sistem operasi Linux jenis ini menjadi yang paling banyak dipakai dari sekian macam-macam sistem operasi Linux yang ada. Pada tanggal 31 Oktober 2011, Mark Zuckerberg mengumumkan bahwa Ubuntu 14.04 akan mendukung smartphone, tablet, dan smart TV. Selanjutnya ada Linux Mint. Jika Ubuntu tadi merupakan perkembangan dari Debian, maka Linux Mint dapat dibilang cucu dari Debian karena dikembangkan dengan dasar Ubuntu. Sistem operasi Linux Mint ini dikembangkan untuk tujuan pengguna pribadi atau personal PC, yaitu PC, dan terbagi menjadi 2 varian, yaitu Cinnamon dan Mate. Cinnamon adalah OS Linux Mint yang lebih modern daripada Linux Mate, namun kekurangannya adalah kurang stabil dibandingkan dengan Linux Mate. Linux Cinnamon juga belum banyak mendukung kartu grafis pada beberapa komputer maupun laptop. Dan selanjutnya ada Fedora Linux. Fedora Linux sebelumnya bernama Fedora Core, terkadang disebut juga dengan Fedora Linux, adalah sebuah distro Linux berbasis RPM dan Yum yang dikembangkan oleh Fedora Project yang didukung oleh komunitas pemrograman serta disponsori oleh Red Hat. Versi terbaru adalah Fedora 24. Fedora 24 yang dinilai mempunyai banyak kelebihan baik dari sisi perform dan aplikasi, serta versi Glitch Free untuk pulse audio, sistem security, audit, dan intrusion detection sector. Packaged framework. Meski begitu, Fedora memiliki kekurangan antara lain update yang tidak teratur Ubuntu dikarenakan tipe dan proses pengembangannya. Selanjutnya ada SUSE Linux. Sistem operasi SUSE Linux ini paling banyak diminati dan dia digunakan di sebagian besar negara-negara Eropa. Walaupun banyak digunakan oleh sebagian orang Eropa sana, tampilan desain yang lebih segar serta kemudahan dalam memanagenya menjadikan nilai lebih bagi sistem operasi Linux satu ini. Sistem operasi SUSE Linux ini dapat juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu pilihan bahasa yang digunakan dalam sistem operasi komputer yang satu ini. Dengan adanya pilihan bahasa Indonesia, tentu saja memberikan kemudahan untuk mengoperasikan komputer kalian. Selanjutnya ada CentOS Linux. CentOS Linux adalah sebuah sistem operasi enterprise yang dibangun dengan Linux Framework. Sistem operasi CentOS ini pertama kali dirilis pada tahun 2004 dan merupakan salah satu yang terbesar dan populer di kalangan pengguna Linux. Dan CentOS dapat dipergunakan juga dikembangkan secara gratis. Sistem operasi CentOS bukan ditunjukkan untuk pemula, namun CentOS ditunjukkan untuk para pengguna server yang memiliki pengetahuan lebih, memiliki kemampuan pengguna Linux, serta pengguna yang mampu melakukan pemrograman komputer dan juga mengetahui sistem dan aplikasi yang sedang berjalan saat ini. Oke. 8. Slackware Linux. Slackware Linux adalah yang paling tua dibandingkan macam-macam sistem operasi Linux yang lain. Diciptakan oleh Patrick Olkerding, Slackware pada awalnya adalah sebuah proyek pribadi, dan agar tidak menjadi serius, Patrick menamakan proyek ini Slack dari Crunch of Subgenius, yang berarti keadaan di mana seorang menggunakan energi seminim mungkin untuk hidup. Ya, mungkin hanya itu saja. Masih banyak lagi jenis sistem operasi Linux, tapi itu sekian pengetahuan dasar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.